supaya bisa menjangkau lebih banyak orang dan menjadi berkat lebih luas lagi. Pastikan saudara subscribe dan bagikan. Share the good news to other people. Welcome Holy Spirit. Welcome Holy Spirit. You're welcome in this place. We miss you, Lord. We miss you, Lord. We need you, Lord. You are everything, Lord. It's truly an honor. Satu kehormatan, Tuhan. Satu kehormatan. Berbicara tentang pribadi Roh Kudus, satu kehormatan bagi kami. Bahkan sementara firman-Mu diberitakan, Roh Kudus, pribadi lepas pribadi di tempat ini Kau bekerja tanpa terkecuali. Dari ujung yang paling depan sampai ujung yang paling belakang. Dari ujung paling kiri sampai ujung paling kanan Engkau bekerja, Roh Kudus. Bekerja satu demi satu tanpa terkecuali. Tidak ada yang Kau lewatkan. Tidak ada yang datang pagi hari ini dengan tangan kosong. Tidak ada yang keluar dari tempat ini tanpa mendapatkan sentuhan yang daripada Engkau, Roh Kudus. Urapi lidah bibir anakmu, setiap perkataan yang keluar dari lidah bibir ini remamu, firmanmu. Berbicara biar apa yang jadi isi hatimu. Roh Kudus, Engkau yang sampaikan Tuhan. Kami terima firman-Mu hanya di dalam satu namamu Yesus Tuhan yang kami sembah. Engkau yang diurapi, Engkau yang diberkati, katakan dengan suaramu yang paling keras. Amin. Amin, 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 amin. Widiran boleh sekali lagi, kemuliaan yang paling meriah bagi Roh Kudus yang hadir di tempat ini. Lihat kiri kanan depan belakang saudara, katakan be blessed. Be blessed. Silakan duduk jemaat Tuhan. Bagaimana kabar saudara hari ini? Oh, luar biasa. Saya takjub loh dengan jemaat di kota Solo ini pagi-pagi seperti ini. Saya tahu ketika kau mengutamakan Tuhan di atas segalanya, Dia mengutamakan engkau di dalam setiap langkah kehidupanmu. Ada penyertaan yang daripada Tuhan. Boleh sekali lagi tepuk tangannya yang paling meriah buat Raja di atas segala Raja. Hari ini saudaraku, saya akan masuk pada bagian yang kedua ya. The world of the Holy Spirit. Dunia Roh Kudus. Kalau minggu lalu kita belajar seperti apa sih pribadinya Roh Kudus gitu kan. Bibit, bebet, bobot. Bibit berbicara tentang siapa Roh Kudus. Roh Kudus itu siapa? Dia bukan benda Bapak Ibu. Kadang kita berkata, Pastor udah tahu Roh Kudus bukan benda. Tapi seringkali tahu tapi enggak tahu. Kenapa? Karena dia ada bersama dengan engkau. Sejak dari engkau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas hidupmu. Dia tinggal di dalam engkau. Itu sebabnya Rasul Paulus itu mengatakan seperti ini saudaraku. Namun aku hidup, tapi bukan lagi aku yang hidup. Melainkan Yesus yang hidup di dalam aku. Apa yang dimaksudkan dari ayat ini saudaraku? Namun aku hidup tapi bukan aku lagi yang hidup. Roh Yesus Kristus yang unlimited itu sebutan dari Roh Kudus. Roh Yesus Kristus itu tinggal di dalam engkau. Artinya di dalam satu tubuh ini ya saudara, engkau tidak tinggal sendirian. Rohmu tidak sendirian. Di dalam satu tubuh ini. Roh Kudus ada bersama dengan engkau. Kalau di dalam diri kita Roh Kudus tinggal bersama dengan kita, boleh nggak sih senggol kiri kanan katakan jangan dicuekin. Saudara tahu bahkan Roh Kudus bukan benda. Tapi seringkali coba diajak ngobrol enggak? Sehari-hari diajak bicara enggak? Pastor udah lupa pastor.
Saudara, suami istri kalau tinggal serumah boleh serumah, Pak. Tapi kalau lagi bertengkar papasan aja gini. Pak, kalau lagi seperti itu tuh enak enggak sih? Roh Kudus ada bersama engkau, satu tubuh di dalam dirimu, enggak pernah diajak ngobrol. Kebayang enggak rasanya gimana, Bu? Saya berdoa ya sejak dari hari ini, kesadaran kita akan pribadi Roh Kudus itu bangkit. Kesadaran saudara, dia bukan benda, tapi dia ada di dalam dirimu, bergerak, bekerja. Bahkan bukan hanya bergerak, bekerja. Dia kepala, dia nahkoda, dia yang mimpin. Banyak orang menyebut dia adalah Tuhan. Tapi pertanyaan saya, benar enggak dia Tuhan? Lah dipimpin diri kita sendiri tuh, mau kemana Tuhan suruh? Ayo bangun, saat teduh, ngantuk. Ayo puasa, malas. Lah yang mana? Yang Tuhan yang mana, saudara? Yang mengerti yang saya katakan amin. Seringkali Tuhan bilang, nggak boleh, terserah, tabrak. Nanti kalau sudah terjadi sesuatu, Tuhan, kenapa kau izinkan? Nah, manusia itu lucu tuh, saudaraku. Sejak dari hari ini jadikan Roh Kudus Tuhan, pemimpin, nahkoda dalam kehidupan saudara tanpa terkecuali di tempat ini. Itu sebabnya saudaraku, hari ini saya akan masuk pada bagian yang kedua. Bukan hanya saudara tahu Roh Kudus itu siapa. Bukan hanya saudara menyadari dia bukan benda. Dia pribadi. Karenanya dia bisa sedih, dia bisa didukakan kata firman Tuhan. Dia punya perasaan, dia bisa diajak komunikasi. Bukan hanya sepihak tapi dua belah pihak dia bisa dilibatkan. Hari ini saya ngajak saudaraku, bukan cuman kita ngerti. Yuk bergerak lebih dekat yuk Pak. Ada nggak sih di sini bapak-bapak yang masih ingat dulu waktu deketin istrinya kayak apa? Apa cukup cuman tahu namanya? Halo? Saudara itu kalau sudah jatuh cinta apa cukup cuman tahu namanya? Oh ya tahu namanya itu, oh tahu rumahnya di sana. Cukup begitu saudaraku. Apa selanjutnya? PDKT dengan Roh Kudus. Dua jadi satu. Loh kita tuh, saudaraku. Saudara dengan Roh Kudus tuh bahkan lebih dekat dari suami dan pasangan istrimu loh saudara. He is in you. Di dalam dirimu tuh bukan hanya rohmu. Dia di dalammu. Libatkan dia, izinkan dia. Ajak dia, ngobrol saudaraku. Bercakap-cakap, berbicara. Kau tidak sendiri, jangan mau hidup sendiri. Jangan mau jalan sendiri, enggak enak. Engkau tidak sendiri, engkau punya sahabat segalanya yang terbaik. Yang terus berjalan memegang tanganmu kemanapun engkau pergi. Sampai masa tuamu aku tetap dia. Dia sudah memikul engkau kata firman Tuhan. Aku menanggungmu, aku sudah. Aku mau menanggungmu terus. Jadi dia tidak keberatan kalau kita bersandar sama dia. Dia enggak keberatan, dia enggak direpotkan. Senggol kiri kanan katakan, senyebel-nyebelinya kamu. Dia tidak direpotkan. Dia mau terus memikul engkau sampai akhir. Finish well, finish strong. Boleh sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Pastor, gimana caranya saya bisa PDKT sama Roh Kudus? Simple. Banyak pasangan tuh ngomong sama saya dulu sama sekarang kok beda ya Pastor. Saya tuh sederhana saudaraku. Beberapa waktu yang lalu saya ngobrol dengan Pak Jo. Kita sepakat saudara. Lakukan yang pernah kita lakukan dulu yuk waktu pacaran. Halo? Lah habis udah suami istri papasan aja ngobrol enggak kok. Dulu waktu pacaran jangankan papasan, enggak papasan aja diampiri. Betul?
Nah, kalau sehari nggak dengar suaranya sudah kangen. Kalau sekarang sehari dengar suaranya bosen. Simpel loh saudaraku, sederhana. PDKT dengan Roh Kudus itu juga sederhana. Tahu apa yang dia suka. Tahu apa yang dia benci. Banyak dulu waktu pacaran udah tahu sukanya dikasih. Yang dibenci nggak dilakukan. Lah sekarang setelah menikah malah sebaliknya saudaraku. Sudah tahu istrinya bersihan. Kalau pakai odol aja dipencetnya sampai cet. Kalau belum sampai habis bis nggak dibuang saudaraku. Sudah tahu istrinya begitu, sengaja mencet odol cerut ditinggal. Lah kok kayak gitu kok nggak konflik, gimana caranya saudaraku? Tahu apa yang dibenci, tahu apa yang disukai. Dan lakukan yang disukai. Yang mengerti aminnya yang paling keras. Belajar melakukan apa yang disukai. Ngerti hatinya apa sih yang penting bagi dia. Satu kali saudaraku, itulah yang terjadi pada Petrus. Pada saat Yesus berkata, yuk kita buka saja ayatnya, yuk kita lihat. Petrus pernah ditegur sama Yesus saudaraku. Matius 16 ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-23. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Lihat ayat yang ke-22. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan apa? Menegur dia, katanya apa? Tuhan, kiranya Allah menjauhkan itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Saya tanya saudara, Petrus ngatain itu sama Yesus karena jengkel atau karena sayang? Petrus sayang loh saudara. Justru buat Petrus jangan sampai Tuhan, jangan engkau tidak akan sekali-kali tidak diizinkan sama Tuhan. Engkau itu orang pilihan, engkau tidak akan dibiarkan Tuhan mati dengan cara demikian. Itu Petrus sayang. Tapi lihat saudaraku ayat 23 apa yang Yesus lakukan. Maka Yesus berpaling kepada Petrus dan berkata apa? Enyahlah iblis. Keras kan saudaraku? Sangat keras sekali, teguran Yesus ini sangat keras sekali. Kenapa saudara? Adalah satu yang mengagetkan, Yesus itu menegur dengan begitu kerasnya. Engkau suatu batu sandungan bagiku, kata Yesus. Kok bisa? Petrus maksudnya baik, kok bisa bu? Petrus niatannya menyelamatkan Yesus, kok bisa? Dengar ini saudaraku. Sebab, perhatikan ini. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Berjalan bersama dengan Roh Kudus. Seringkali bukankah saudara menyadari, pikirannya bukan pikiran kita, jalannya bukan jalan kita. Oh, come on. Saya berdoa ya saudara dalam kehidupan saudara ketika engkau mulai berjalan. Belajar untuk ngerti pikiran Roh Kudus. Come on. Karena kalau kita nggak belajar ngerti pikiran Roh Kudus, kita suka salah paham. Diizinkan masalah terjadi bu, supaya apa? Staminanya kuat, supaya apa? Tidak mudah menyerah, supaya apa? Dibawa Tuhan ketika naik tinggi nggak gampang turun. Tapi ketika dibawa naik banyak ngomel. Kenapa Tuhan izinkan? Aku sudah pelayanan setiap hari Minggu, mana? Pendeta khotbah, mujizat, mana? Saudara bisa menangkap yang saya katakan? Yesus bukan menegur Petrus karena hal yang lain loh saudara.
Tapi ayat ini mengatakan dengan jelas, sebab engkau memikirkan bukan apa yang dipikirkan Allah, tapi apa yang dipikirkan manusia. That simple, plain. Pastor, bagaimana saya tahu apa yang dipikirkan Allah? Baca Alkitabmu. Berapa banyak ngomong sama saya, pastor suruh baca Alkitab, baca Alkitab, baca Alkitab, baca Alkitab terus. Nah, senggol kiri kanan lagi, sudah belum? Nah, akhirnya kalau kita nggak hati-hati, sama seperti Petrus. Petrus terus dekat, pastor saya udah ke gereja, saya komsel, saya ikut pondok Daud, kurang apa? Kurang baca Alkitab. Saudara nggak ngerti apa yang jadi isi hatinya. Sehingga apa yang kau pikirkan itu yang manusia pikirkan, bukan yang Tuhan pikirkan. Kadangkala yang Tuhan pikirkan gak masuk akal. Di mana masuk akalnya? Elia ngomong sama janda Sarfat. Buatkan lebih dulu bagiku sebuah roti bundar kecil. Itu kalau dilihat dari sudut manusia, kok pendetanya kejem banget toh. Loh bener gak saudaraku? Keterlaluan. Tapi bukan itu yang dipikirkan Tuhan. Cara pikir Tuhan, cara pikir manusia, it's totally different. Jalanmu bukan jalanku, sejauh langit dari bumi. Jalanku dari jalanmu. Oh come on. Kalau mengikuti jalannya Tuhan, gak masuk akal. Sejak kapan Tuhan bisa dimasukkan di akal manusia yang terbatas? Pertanyaannya plain and simple. Jalan yang mana yang mau kau ikuti? Hari ini saya berdoa ya saudaraku. Belajar mengerti loh apa isi hatinya Tuhan. Karena kalau kau tidak belajar mengerti isi hatinya Tuhan, engkau banyak salah paham. Engkau banyak salah sangka. Pastor, saya putus. Saya diputus pacar, pacarnya selingkuh. Saya jawab, puji Tuhan. Loh, orang baru pacaran aja udah selingkuh tuh. Kok ditangisi? Saya gak bisa hidup tanpa dia. Kok bisa hidup tanpa Roh Kudus? Halo? Nah, saudara mengerti yang saya katakan? Banyak hal kita gak mengerti karena jalan kita bukan jalan Tuhan. Kalau saudara ngerasa bingung, itu normal Bapak Ibu. Itu sebabnya baca firman. Firman ngomong apa? Firman bicara apa? Banyak orang hari-hari ini kalau nggak hati-hati, mengizinkan telinganya, matanya, nontonnya sosmed. Habis nonton sosmed ngomongnya gini, ini bisa dipercaya kok pastor. Ini bisa dipercaya pastor. Saya tuh kadang geleng-geleng saudaraku hari-hari ini tuh. Baca Alkitabmu Bapak Ibu. Karena hari akhir tuh gak semakin gampang. Engkau harus tertanam berakar kuat di dalam pengajaran kebenaran firman. Bukan apa yang dikata, tapi dia tuh pendeta pastor, itu pendeta terkenal, gak penting. Mau pendeta terkenal, bahkan mau saya yang ngomong ya saudaraku. Saya harus ngomong loh sama saudara. Kalau tidak sesuai dengan firman, bukan firman yang salah, manusianya yang salah. Yang sepakat katakan amin. Keluarga Allah tahu ini loh. Baca Alkitab. Pastor kalau gitu apa? Yang disukai Roh Kudus itu apa? Sederhana tuh saudaraku sebenarnya. Saudara pernah kepikir gak ya kenapa Roh Kudus itu disebut Roh Kudus? Saya tanya nih, menurut saudara Roh Kudus itu maha kuasa enggak? Kenapa kok enggak disebut Roh kuasa? Coba renungkan ya. Simple ya. Simple tapi saya berharap saudara bisa nangkep apa yang saya katakan. Kenapa, saya tanya lagi nih saudaraku. Roh Kudus itu roh yang menolong kita bukan? Kenapa enggak disebut roh penolong? Kenapa Holy Spirit? Kenapa Roh Kudus? Kenapa enggak disebut roh penghibur? Dia menghibur saudara enggak? Dia menghibur kita. Dia roh hikmat bukan? Dia roh hikmat. Kenapa kok sebutannya Holy Spirit?
Bisa nangkep yang saya maksudkan, saudaraku. Karena itu esensi paling utama, siapa dirinya Roh Kudus. Jadi saudara harus nangkep itu. Pada saat kau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia masuk di dalam hidupmu, saudara harus ngerti. Siapa pribadi yang tinggal bersama dengan engkau ini. Ketika saudara menikah dengan pasangan saudara, engkau menikah dengan istrimu, dengan suamimu, kau harus mengerti siapa pribadi yang tinggal bersama dengan engkau. Sama saudaraku. Roh Kudus disebut Roh Kudus, the Holy Spirit, karena itulah esensi utama Roh Kudus. Holiness. Kekudusan itu esensi utamanya. Kalau saudara bertanya, Pastor, apa yang disukai Roh Kudus? Jawabannya itu. Karena dia nggak pakai nama yang lain. Dia segalanya, dia semuanya, saudaraku. Tapi satu nama yang dia pakai, He is the Holy Spirit. Nah, yang banyak nggak dipahami, Pastor. Kenapa? Kok Roh Kudus itu maunya kita hidup kudus gitu. Boleh nggak saya bagikan 3 poin ini, saudaraku? Yang pertama, karena kekudusan itu justru membawa saudara, menjadikan saudara masuk pada potensi paling maksimal dalam hidupmu. Maksudnya gimana, Pastor? Saya tarik dulu ya, saudara. Karena banyak orang itu salah dengan kata kados. Kata kudus itu artinya apa toh, Pastor? Kebanyakan hanya ngomongnya gini, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Jadi rasanya hidup kudus tuh nggak enak gitu. Tapi coba perhatikan ke depan Bapak Ibu. Kudus itu artinya dipisahkan untuk tujuan yang mulia. Ketika saudara berbicara tentang hidup kudus, kenapa? Buat Roh Kudus itu kenapa? Kekudusan. Itu penting, saudara. Karena untuk kau mencapai potensi maksimalmu, justru kau harus dipisahkan dari yang kotor. Dipisahkan dari yang sia-sia. Dipisahkan dari yang gak berguna. Sehingga kau bisa mencapai potensi maksimal. Boleh saya jelaskan Bapak Ibu? Manusia terdiri dari roh, jiwa, tubuh dong. Saya ambil contoh yang simpel aja boleh nggak dari tubuh dulu? Berapa banyak di sini yang mau sehat? Boleh lambaikan tangannya. Yakin Bapak Ibu, tunggu dulu, jangan turunkan tangan saudara. Saya lihat dulu tangan yang terangkat. Yakin? Semuanya mau sehat? Yakin lo ya? Yang bilang saudara lo ya? Turunkan tangan saudara. Untuk sehat saya tanya, kalau tiap hari makannya junk food terus, B2 terus, lemak, manis, bisa sehat nggak? Yakin masih mau hidup sehat? Hah? Yang masih kok sebelah sini sedikit ya? Saudara mengerti? Kalau saudara mau mencapai potensi maksimal tubuhmu sehat, engkau harus dikadoskan. Dikuduskan dari segala lemak-lemak, manis-manis, junk food. Saudara mengerti yang saya maksudkan? Ketika kau bisa lakukan itu, badanmu mencapai potensi sehat maksimal. Nah, saudara ngerti yang saya maksudkan sekarang? Kenapa Roh Kudus senang kita hidup sehat? Karena kita hidup kudus karena pada saat engkau menjaga dirimu kudus, artinya engkau dipisahkan dari semua yang kotor. Engkau maksimal. Badan kita sehat maksimal. Loh jujur loh saudara, kalau mau makanan yang sehat, kebanyakan sorry saudaraku. Makanan enak tuh gak sehat. Halo? Loh jujur kan? Nah, yang sehat apa? Sayur aja direbus. Apa enaknya pastor? Itu sebabnya Roh Kudus mau engkau hidup kudus. Hidup kudus kayak seolah-olah gak enak. Tapi disitulah potensi maksimalmu berkembang saudaraku. Tadi kita bicara soal apa? Tubuh ya.
Tubuh ya, oke. Saya cari nih, saya tarik lagi ya. Tadi manusia terdiri dari roh, jiwa. Nah, sama. Kudus itu sebenarnya simpel, saudara. Dipisahkan untuk tujuan mulia. Banyak orang sekali lagi ya berpikirnya tuh kudus nggak boleh ini, kudus nggak boleh itu. Ya benar saudara, tapi bukan itu. Seringkali kalau kita nggak hati-hati ya, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat saudaraku, itu bisa mencemari loh. Itu? Disuruh kudus jiwa kita. Coba ya saudara, pernah nggak ada di sini yang lagi marah-marah? Jiwanya itu happy. Hah? Lagi marah-marah, lagi jengkel. Wah, mencapai potensi maksimal. Tambah efektif gitu. Ada, saudara? Hah? Enggak ya? Kalau berantem sama pasangannya, wah, jadi semakin kreatif gitu, saudara. Kita ngerti loh, saudara. Tapi masih marah-marah kan? Saudara bisa nangkep yang saya maksudkan? Ada nggak orang yang sakit hati, kecewa, bisa mencapai potensi maksimal? Saudara lagi sakit hati, lagi kecewa. Saya malah bisa fokus kok pastor kalau kayak gitu pastor. Nggak bisa kan saudaraku? Justru ketika saudara melepaskan pengampunan, di situ enteng. Di situ hatimu justru lega. Ketika kau lepaskan pengampunan gak enak, iya betul gak enak. Tapi dari situlah engkau bisa maksimal, engkau bisa mengasihi maksimal, engkau tidak terikat, engkau tidak terbatas. Perhatikan ini saudaraku. Kenapa yang Tuhan Roh Kudus inginkan itu kekudusan? Karena dia percaya dalam hidupmu ada potensi ilahi yang besar. Dia mau engkau mencapai yang terbaik, yang potensial maksimal sehingga kau bisa kerjakan lebih dari yang kau sanggup pikirkan dan bayangkan. Sesederhana itu saudara. Dan yang kedua saudara. Kenapa dia mau kita jaga kekudusan? Kekudusan itu justru loh saudaraku membawa ketentraman dalam jiwa. Benar atau enggak benar? Kekudusan itu membawa ketentraman kita jadi tenang. Ada di sini yang bohong terus jiwaku tenang gitu sudah. Saya tuh enggak pernah tuh melihat orang yang, coba ya perhatiin ini ya. Saudara pernah nggak lihat orang yang membunuh, orang yang mencuri jiwanya tenang? Enggak kan? Pernah nggak lihat orang narkoba itu seringkali apa? Betul saudara. Kenapa? Karena sebenarnya nggak tenang. Justru ketika engkau memisahkan dirimu dari semuanya itu, ada ketentraman dalam jiwamu. Hidup itu sukacita. Hidup itu damai. Dan yang ketiga, sadarkah saudaraku, kekudusan membawa kemuliaan. Ayatnya di mana yuk kita buka yuk, kita lihat yuk. 2 Timotius 2 ayatnya yang ke-21. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak, dipakai tuannya, disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Saya tanya ya saudaraku. Kenapa sama-sama logamnya kok yang mahal emas saudara? Nah di sini yang nyimpen emas ini seneng nih saudaraku. Emasnya naik terus harganya saudaraku. Emas lagi mahal-mahalnya ini sekarang. Pertanyaan saya, kenapa kok besi kok lebih murah? Kenapa perak lebih murah? Kenapa tembaga lebih murah? Kenapa apa? Yang lainnya lah saudara, kenapa? Kenapa emas? Nah, Bapak Ibu, yang membuat engkau mahal, itu prosesmu. Saya ada sebagaimana saya ada hari ini ya saudara. Yang saudara lihat buahnya enak.
Tapi di prosesnya tomat bonyok, saudara. Dari proses itulah orang makan buah saudara, rasanya manis. Tapi itu tidak lahir dengan sendirinya, Pak. Emas mahal. Karena dia melalui proses pemurnian berkali-kali dibakar, dipenyet, dipukul, dihancurkan. Sampai tinggal tersisa yang murni. Itu sebabnya dia mahal. Saya berdoa jemaat keluarga Allah di tempat ini ya. Di proses engkau tidak mundur loh. Melalui masalah engkau tidak mundur loh. Direndahkan, difitnah, disalah mengerti, engkau tidak mundur. Tidak dipedulikan, dicuekin, tidak ada yang lihat, engkau tidak mundur. Tapi ketika Tuhanmu melihat engkau, dia berkata, masuklah ke dalam kebahagiaanku, engkau hamba yang setia. Barang siapa yang menguduskan dirinya, ada hubungan yang sangat kuat antara kekudusan dengan kemuliaan, Pak. Saya tuh bersyukur ya saudaraku, dalam hal ini saya tuh banyak belajar dari Bapak Gembala Sidang Senior kita, Pak Obaja, saudaraku. Terakhir ngobrol dengan beliau, saudara. Pesan dari dulu tuh sama, saudara. Pesannya saya sama Pak Jo tuh sama. Selalu pasti diingatkan lagi. Banyak-banyak murnikan diri. Hati ini terus menyenangkan Tuhan. Hati ini terus aja selaras sama Tuhan. Kita tuh sebenarnya ya saudara, hidup tuh gak enak kalau apa tuh. Kita tentangan sama Tuhan itu gak enak. Kita banyaknya pakai pikiran kita kan. Pikiran kita dengan pikiran Tuhan gak pernah sama tuh saudara. Saudara pernah lihat suami istri saudara, sandal kanan sandal kiri tuh? Sering terjadi seperti itu? Pastor, saya tuh menikah sama suami beda kok pastor. Lah saudara kalau sandal kiri sama sandal kiri itu ya enggak dibeli itu Bapak Ibu. Ada di sini yang sengaja ke toko cari sandal kanan sama sandal kanan. Gak ada tuh saudara. Tapi bukankah dengan cara seperti itu kau berjalan berdampingan? Kau berjalan bersamaan kan saudaraku. Roh Kudus juga sama. Izinkan dia memimpin hidupmu. Aku hidup, bukan aku lagi. Tapi Kristus tinggal di dalamku. Sekarang kalau tadi kita sudah tahu apa yang Roh Kudus seneng. Nah sekarang gantian belajar yuk yang dibenci dia apa. Roh Kudus itu benci apa sih saudara? Simple tuh saudara. Dia benci segala sesuatu yang menghalangi potensi maksimalmu. Dia benci segala sesuatu yang menyabotase rencananya dalam hidupmu. Dia benci. Kenapa? Karena buat dia, saudara jangan salah loh, Roh Kudus itu punya tugas. Yesus naik ke surga, dia minta kepada Bapa dikirimkan roh penolong. Tujuannya apa? Membawa saudara sampai garis akhir jumpa dengan Bapa di surga. Pastor, kok pastor tahu? Yes. Ada satu ayat tuh yang mengatakan ya saudara, nanti kita di atas itu ya, meterainya, segelnya, itu Roh Kudus. Loh, segel keselamatan saudara, itu Roh Kudus. Artinya apa? Dia itu punya tugas. Bawa saudara di bumi ini nanti sampai ke atas, tidak lepas sampai di atas nanti. Kau ketemu kembali dengan Bapak dari segala Bapak, Sang Pencipta yang sudah menjadikan engkau sejak dari awal. Saya tuh kemarin terkejut takjub saudaraku. Karena awal mula ya, saudara sadarkah saudara kenapa Roh Kudus itu mengenal saudara sampai yang terdalam? Karena bahkan ketika kau diciptakan, kalau bukan nafas, manusia itu hanya debu dan tanah. Yang mengerti katakan amin.
manusia masih belum hidup sebelum Allah meniupkan nafas, saudara. Baru hidup. Artinya dalam setiap tarian nafasmu, di situ ada Roh Kudus. Dia yang membuat saudara berjalan dan hidup. Ketika roh itu ditarik pulang, kita sudah tidak ada kok, saudara. Masih ada tubuhnya, tapi sudah terbujur kaku. Itu sebabnya Alkitab mengatakan, dia yang membuat engkau sejak dari awal engkau ditenun. Dia yang membuat engkau, dia tahu dirimu sampai yang terdalam. Dia yang menanam DNA itu, dia yang merajut satu persatu. Dia tahu potensi terbaik dalam dirimu. Karena dia tahu yang terbaik, dia ngomong ini jangan, ini lakuin, ini jangan, ini lakuin. Pernah lihat saudaraku? Di sini berapa banyak sih penggemar K-pop? Adakah penggemar K-pop di sini? Hah? Yang penggemar K-pop enggak ada? Beneran? Serius? Enggak ada? Saya tanyanya saya ubah deh, bukan penggemar K-pop. Berapa banyak di sini yang enggak pernah nonton drakor? Mulai Pada nonton drakor ya saudara? Enggak katanya saudaraku, Solo luar biasa. Enggak, saya Pondok Daud Pastor. Seringkali ya saudaraku, kalau saudara lihat pemain di dalam drakor ataupun K-pop, mereka cantik-cantik, keren-keren, kenapa? Katanya body goal, Pastor. Ada enggak ya body goal itu didapatkan dengan makan junk food tiap hari, saudara? Saudara bisa ngerti yang saya katakan? Untuk mereka mencapai potensi maksimal mereka, enggak boleh ini, enggak boleh itu. Ketika Roh Kudus enggak boleh ini, enggak boleh itu. Karena dia tahu dengan cara demikian engkau jadi yang terbaik versi dirimu. Bukan karena dia enggak sayang. Masalahnya seringkali diputer balik. Tak lucu tau saudaraku. Itu sebabnya, lihat saudaraku. Lihat saudara, ini yang nyebelin saudaraku. Ini yang tidak menyenangkannya di sini. Seringkali justru diputar balik. Pencuri datang, Yohanes 10 ayat 10. Hanya untuk mencuri, membunuh, dan siapa pencuri ini? Saudara yang ngomong ya. Oke, aku datang, siapa aku? Yesus, Tuhan. Supaya mereka mempunyai apa? Hidup dan mempunyainya dalam kelimpahan. Mempunyainya di dalam kelimpahan, segala kelimpahan saudara. Berarti dari ayat yang kita baca, yang punya tujuan baik itu Tuhan atau iblis? Iblisnya tujuannya mencuri. Tapi banyak kali orang zaman sekarang justru Tuhan dianggap kuno. Kuno, gak boleh ini, gak boleh itu. Gak enak. Iblisnya dianggap cool, keren. Justru iblis yang dianggap keren, saudaraku. Ngeri gak? Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan loh. Saudara bisa melihat tipu daya iblis di sini. Betul nggak enak Bu, tapi nggak enak itu bukan karena dia nggak sayang. Betul dibatasin nggak boleh ini nggak boleh itu. Coba kalau saudara kena diabetes atau siapalah saudaraku si A si B si C kena penyakit ini, saya tanya saudara datang ke dokter, dokter bilang boleh Pak, boleh makan aja gula yang banyak Pak. Begitu saudaraku. Berarti dokternya jahat dong. Nah, kelihatannya jahat tapi untuk kebaikan. Tujuan akhirnya justru untuk engkau sempurna dibawa dengan keterbatasan yang ada. Engkau bisa mencapai potensi maksimal. Itu yang Tuhan mau saudaraku. Pastor kalau gitu yang dibenci Roh Kudus apa? Yuk kita lihat yuk, saya bukakan yuk.
Amsal 6 ayat 16 sampai 19. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan. Catat satu-satu ya saudara. Bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian, abomination. Kekejian bagi hatinya, mata sombong. Kesombongan. Kenapa kesombongan dibenci saudara? Orang sombong direndahkan. Tuhan maunya engkau diangkat tinggi. Itu sebabnya Tuhan gak suka sombong. Karena Tuhan mau bawa saudara itu naik tinggi dan bukan turun. Lidah apa? Dusta. Saudara tahu gak kenapa lidah dusta itu dibenci? Firman Tuhan ngomong gini. Apa yang dikatakan mulut mengalir dari orang kalau ngomong dusta itu mengalirnya dari Kenapa kok benci, Pastor? Saudara jangan lupa loh, dia tuh tinggal satu rumah sama saudara. Dia tuh di dalam sini, saudara. Kebayang nggak ibu-ibu di sini yang bersihan, suaminya slorde? Kebayang nggak? Habis mandi, handuk taruh di ranjang. Sikat gigi nggak dibersihin, apa mejanya bakso semua. Saya tanya, sebel nggak? Roh Kudus tinggal di dalam diri saudara. Orang yang ngomong lidah dusta itu nggak bisa hanya di sini, dari sini. Itu Roh Kudus di dalam rasanya kayak apa, saudara? Minggu lalu kan kita belajar toh. Saudara, kita ini casingnya Roh Kudus. Jangan lupa loh. Betul, Roh Kudus dianggap sebagai api. Roh Kudus itu diwujudkan dalam manifestasi dianggap seperti angin. Tapi kalau Roh Kudus tinggal dalam dirimu, coba lihat kiri kanan. Engkau sedang melihat manifestasi Roh Kudus. Manifestasikan dalam bentuk yang terbaik. Ketika orang di kiri kananmu tanya, Pastor saya nggak pernah lihat Roh Kudus. Terus lihatnya saudara, yang dilihat apa saudaraku? Loh kan casingnya tuh. Apakah yang dilihat manis? Karena apa yang dilihat dari diri saudara, itulah dia belajar mengenal pribadi Roh Kudus, pribadi Yesus. Itu sebabnya sering orang ngomong apa? Kok ngono kok wong Kristen. Loh gak enak saudaraku, tapi itu gak salah loh saudara. Lah gimana? Dia gak bisa melihat Yesus. Dia hanya bisa melihat Yesus melalui engkau. Yesus yang seperti apa yang dia lihat melalui engkau. Yang sepakat katakan amin. Yang sepakat aminnya boleh yang paling keras. Saya tahu di keluarga Allah. Coba senggol kiri kananmu. Kamu memancarkan kemuliaan Tuhan. Amin. Boleh tepuk tangannya sekali lagi yang paling meriah. Yuk buat Yesus Tuhan kita. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Tadi apa? Tadi sampai apa saudara? Berarti mendengarkan ya saudara. Tangan yang menumpahkan darah. Orang yang tidak bersalah. 18 hati yang membuat rencana-rencana yang jahat. Jadi ternyata semuanya itu mendukakan saudaraku. Semuanya itu dibenci Roh Kudus. Kaki yang segera berlari menuju kejahatan. Nah ini saudara perhatikan ayat 19. Seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan. Dan yang terakhir, seorang saksi dusta yang karena apa yang dia katakan, dusta, bohong yang dia katakan, menimbulkan pertengkaran saudara. Ternyata itu semua dibenci oleh Roh Kudus, saudaraku. Hari ini boleh nggak saya ajak yuk sama-sama yuk. Lakukan apa yang disukai Roh Kudus. Jangan lakukan yang dibenci Roh Kudus. Kenapa saudara? Pastor, kalau gitu hidup jadi orang Kristen tuh nggak enak ya Pastor. Tahun 1900 sekian saudaraku, abad 19. Inggris pada saat itu tahu. Mereka tidak bisa menghancurkan Tiongkok, saudara. Karena Tiongkok bertumbuh menjadi sebuah bangsa yang sangat kuat.
Saudara tahu apa yang dilakukan Inggris terhadap Tiongkok? Mereka mengadakan yang dinamakan perang candu, saudara. Perang opium. Yang mereka tidak menyerang, saudaraku. Mereka kasih kenikmatan. Orang Tiongkok menganggap bangsa Inggris ini menjadi sahabat, teman. Nah, dikasihnya kenikmatan. Friend. Tapi masalahnya dari opium ini, saudaraku, opium ini betul. Opium ini punya apa ya, saudaraku, kelebihan yang luar biasa. Dia itu bisa menyembuhkan ataupun quote-quote ya, saudara, menyebabkan rasa sakit itu hilang. Opium bisa menimbulkan perasaan di mana kayak stres itu hilang, saudaraku. Opium ini membuat orang tuh merasa ringan. Orang yang berbeban berat apa segala macam tuh rasanya kayak jadi enak sekali gitu, saudara. Tapi yang masalah dari opium, orang itu kalau sudah sekali ngerasain opium pasti kecanduan. Pasti addicted. Dan gak bisa turun dosis. Dia akan terus naik. Naik terus kayak Firman ya, saudaraku, nggak bisa turun gitu, saudaraku. Naik terus, saudaraku. Sampai pada batasan tertentu dia merusak otak. Orang jadi tidak bisa berpikir dengan jernih, orang jadi tidak bisa efektif bekerja, orang jadi lemah. Di saat itulah Tiongkok diserang diserang Inggris, saudaraku. Pada saat itu Tiongkok jatuh. Tiongkok jatuh bukan dalam posisi yang lain, tapi dalam jatuhnya karena kenikmatan. Tragis enggak itu? Jatuhnya karena kenikmatan. Coba cek yuk dalam hidup kita yuk. Kadang kalau kita enggak hati-hati ya, saudaraku. Sama tuh, saudara. Kita jatuh itu kalau enggak hati-hati loh. Manusia itu musuh terbesarnya bukan orang lain tuh. Jatuh karena dirinya sendiri. Ketaatan itu enggak enak, saudara. Tapi ketaatan menjaga hidup saudara tetap di jalurnya Tuhan. Banyak hal yang tidak enak belum tentu itu tidak baik. Seringkali justru yang tidak enak itu yang menjaga kita tetap sehat. Saya berdoa ya hari ini saudara bisa melihat apa yang saya katakan. Buang opium-opium dalam kehidupanmu. Kadang kalau kita nggak hati-hati yang menghancurkan kita, apa? Opium hutang piutang. Maunya cepet toh, enak gitu. Enak banget tuh pastor, tinggal gesek. Bayarnya yang pusing sudah. Waktu gesek enak sudah. Tapi kan jadi candu toh. Gampang tinggal gesek aja saudaraku. Gesek terus. Tapi pada saat dimana kita harus face the consequence. Kita harus bayar habis loh. Karena melampaui batas kekuatan kita yang ada. Hari ini saya berdoa ya saudaraku. Yuk sama-sama yuk belajar PDKT dengan Roh Kudus. Izinkan dia memimpin kehidupanmu. Izinkan dia bekerja. Membersihkan hidupmu satu demi satu bagian dibersihkan, bersih dari kebencian, bersih dari sakit hati, bersih dari amarah. Enggak enak. Apa enaknya sih mengampuni? Enggak enak. Mengampuni orang dia yang ngerugiin kita kok kita yang ngampuni. Tapi bersih Pak. Di situ kau maksimal. Apa enaknya sih doa? Enggak enak, yang lain masih ngorok. Apa enaknya pagi-pagi ibadah seperti ini? Enggak enak. Tapi bukankah itu berguna? Berguna bagi kehidupan saudara. Menuntun saudara terus di jalan yang benar. Sadarkah saudara, ibadah seperti ini jika dilakukan dengan benar, besar manfaatnya. Oh yes, sejak dari hari ini saya berdoa, dia bukan pribadi sosok yang nun jauh di sana. Tapi sejak dari hari ini libatkan dia dalam kehidupanmu. Ikut sertakan dia dalam setiap langkahmu. Izinkan dia memimpin engkau. Sampai nanti satu hari saudaraku kita berjumpa di sana ya. Sepakat?
Finish well. Finish strong. Bangkit berdiri. Bapak Ibu kita beri tepuk tangan. Hamba-Mu berdoa Tuhan. Pribadi lepas pribadi di tempat ini tanpa terkecuali. Bekerja dalam kehidupan kami. Ikut campur dalam kehidupan kami. Jangan lepaskan tangan kami Tuhan. Tuntun kami. Sampai kami menyelesaikan pertandingan kami dengan baik. Finish well, finish strong. Ajar kami memahami apa yang jadi pikiran-Mu Tuhan. Ajar kami memahami jalan-jalan-Mu. Kadang tidak seperti yang kami pikirkan, kadang tidak masuk di akal kami. Tapi ajar kami mengikuti Tuhan. Karena ketika kami ada di dalam covenant-Mu, disitulah rencana-Mu yang sempurna terjadi atas kehidupan kami. Terima kasih Roh Kudus, hanya di dalam satu nama Yesus Tuhan yang kami sembah. Kami berdoa, kita sama-sama kita katakan dengan suara yang paling keras Bapak Ibu. Amin.